Terima kasih guys sudah nonton video ini. Nah, hari ini aku sama Bang M Nur Masese. Kami hari ini pengen bahas tentang begitu seberapa kaya dan seberapa kaya laut di Belitung Timur ini. Nah, ini hari ini ada Bang M Nur Masese yang sangat paham tentang laut di Belitung Timur. Bang, mungkin langsung kita ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Oke. Bang, seberapa kaya sih, seberapa luas dan banyak manfaatnya laut di Belitung Timur ini Bang, kalau menurut pandangan Bang? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Sebenarnya potensi kelautan dan perikanan dalam hal ini Kabupaten Belitung Timur sangat luas, gitu loh kan. Terutama untuk perikanannya sendiri, gitu kan. Kita belum bicara budaya pariwisata. Jadi sektor kelautan dan perikanan ini terutama ikan saja. Ikan itu ratusan ton per tahun itu dari Belitung Timur, gitu loh kan. Nah, jadi potensi ini belum kita garap maksimal benar sebagai potensi unggulan daerah. Itu ikan buat yang dikonsumsi biasa itu kan, itu ratusan ton setiap tahun itu. Iya. Jadi jenis ikan itu kan macam-macam. Ya, dari mulai ikan tenggiri, ikan kerisi, ikan apa saja gitu kan, baik pun ekspor, cumi-cumi gitu kan, dan segala macam ikan itu. Nah, jenis tangkapan juga tangkap pancing, bagan itu kan, terus jaring gitu loh kan. Nah, itu sangat luar biasa di Belitung Timur ini. Hasil tangkapan nelayan itu gitu loh kan. Nah, oke, Bang, kalau hasil ikan saja di Belitung Timur ini bisa ratusan ton, Pak. Ya. Kenapa banyak nelayan yang belum sejahtera, Bang? Oke, begini, persoalan nelayan itu banyak sejahtera, beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama, nelayan itu juga masih ketergantungan, ya kan, terhadap para bos-bosnya gitu kan, ya kan, belum bisa mandiri. Itu yang pertama. Terus kedua, standar harga ikan Belitung Timur itu tidak ada. Jadi penetapan itu seenaknya pada pembeli gitu loh kan. Dan itu pun dengan alasan ketika misalnya angin musim kencang gitu kan, ikan kurang, maka harga ikan itu meningkat gitu karena sedikit sekali yang nelayan yang turun. Nah, ketika mulai lagi angin teduh, musim teduh, ikan banyak melimpah, itu mulai lagi turun harga ikan tersebut gitu kan. Ini seakan-akan menjadi hukum alam, padahal tidak, ada solusi untuk itu gitu. Apa solusinya, Bang? Baik. Nah, salah satu pertama solusinya itu pemerintah daerah harus hadir dong, ya kan? Ciptakan industri kelautan dan perikanan, gitu loh. Industri kelautan dan perikanan. Kelautan dan perikanan. Ya, industri kelautan dan perikanan adalah dari hulu ke hilir, gitu kan? Nah, ketika misalnya dalam hal ini ikan, salah satu ikan japu yang sekarang banyak sekali, gitu kan? Tangkapan bagan dan nelayan itu kan. Nah, itu kan ada bisa kita buat beberapa hal. Yang pertama, buka keran ekspor, ya kan? Yang kedua, jenis ikan keringnya juga kita mengarah kepada teknologi seperti alat pengeringan ikan sehingga mutu ikan itu bisa terjamin gitu loh kan. Itu salah satunya. Terus yang kedua, bantuan armada perikanan yang tepat guna. Pemerintah daerah sudah hadir gitu kan. Nah, kemudian ketika nanti harga ikan gitu kan di Belitung Timur rendah gitu kan. Kalau pemerintah daerah kerjasama dengan daerah lain kan bisa lihat daerah mana yang kira-kira jenis ikan ini tinggi gitu kan. Buka keran pemasaran ke sana sehingga masyarakat itu bisa mengarah ke sana gitu loh kan. Ke daerah mana gitu loh kan. Nah, ini sebenarnya tidak pernah hadir di sini gitu kan. Selama ini nelayan sendiri yang menjual ikannya, ya kan? Cukuplah nelayan melakukan penangkapan ikan, tapi buka pasarannya pemerintah daerah gitu loh. Oke, berarti kalau aku tanggap ini sekarang ini berarti selama ini Bang, pemerintah daerah kayak tutup mata berarti ini. Ya, kalau dikatakan tutup mata terlalu kasar. Cuman menurut saya tertidur. Gitu. Dia agak tidur gitu kan. Oke. Padahal banyak sekali Bang ini potensi yang Abang sebut tadi yang pertama tentang masalah pengiringan ikan. Berarti kan potensi ikan asin kita sebut Bang ya. Ikan asin di Belitung Timur ini sebenarnya sangat berlimpah, sangat kaya. Tapi hanya bagaimana pengemasannya, pemasarannya saja yang belum tepat mungkin Bang ya. Nah, kalau solusi dari Bang Imur sendiri, pengiriman ikan itu kita fokus ke pengiriman ikan dulu nih, belum yang ke lain nih Bang. Pengiriman ikan tuh memang kualitas yang diterima sama orang luarnya seperti apa memang Bang? Salah satunya adalah kualitasnya adalah dari kekeringan ikan tersebut
yang kemudian kadar garam, ya kan? Kadar garam di ikan asin itu. Kadar garam dan tingkat kekeringan ikan asin tersebut yang bisa diterima bahkan kualitas ekspor. Nah, sekarang kendala yang ada di Belitung Timur karena sistem pengeringan yang dilakukan oleh nelayan itu tradisional. Oh, jemur. Jemur saja. Nah, kalau sistem jemur itu kan tidak stabil, panas itu nggak stabil, belum lagi hujan. Nah, ketika baru setengah hari misal dikeringkan, kemudian hujan turun, itu menjadi busuk ikan tersebut, nggak bagus lagi kualitasnya, merah gitu loh kan. Nah, itu yang menjadi kendala. Kemudian bagus, oke lah bagus sekarang. Ini dikirim, tapi 3 hari 4 hari sampai ke pembeli di Bogor sana itu sudah jelek lagi ikan itu, gitu kan? Dan itu resikonya di reject sama orang situ berarti. Ada yang di reject, ada yang harganya jauh sehingga merugilah para nelayan dan pengepul ini. Karena butuh ongkos kirim saja tuh lumayan. Ya lumayan besar, gitu kan? Ah itu satu. Belum permainan pasar gitu kan? Ketika dikirim banyak gitu kan? Mereka menentukan harga sendiri tanpa ada kontrak kerjasama. Gitu. Wah, semena-mena itu bang. Iya, nah inilah yang terjadi. Nah, tetapi itu tadi saya bilang kembali lagi ke pemerintah harus hadir gitu kan? Itu. Baik, oke. Langkah apa bang yang tepat yang harus dilakukan pemerintah bang untuk yang kita tadi bahas tadi, yang untuk ikan asin dulu ya. Langkah apa yang tepat menurut abang? Bang? Yang pertama perbaikan teknologi, ya kan? Mindset masyarakat harus kita rubah, ya kan? Salah satunya bukan merubah sekaligus, tapi alih teknologi ini seperti alat pengeringan ikan, gitu kan? Nah, ada alat pengeringan ikan yang kapasitas 2 ton sampai 5 ton dalam jarak waktu kering itu 4 sampai 10 jam tergantung jenis ikan yang dijemur gitu kan. Nah, melalui pengeringan ini kan di sistem otomatis. Kedua, alat pemanasnya gas. Ya kan bisa pakai gas mereka kan dan listrik. Kayu api juga boleh dengan mesin ini gitu kan. Nah, dengan adanya mesin ini akan efisiensi kerja dan kualitas ikan itu terjamin karena ada alat ukur suhu gitu kan sesuai dengan suhu teriknya matahari yang tidak berubah gitu loh kan sehingga kualitas ikan itu terjamin bagus gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian setelah memberikan bantuan alat pengering ikan ada edukasi terutama kepada masyarakat itu, pengelola masyarakat itu sendiri. Nah, kalau ini berapa banyak tenaga kerja selain nelayan? Nelayan kualitas ikannya bagus, yang tenaga kerjanya juga bisa tertampung di pengering ikan itu menyusun ikan, kemudian di packing ada lagi tenaga kerja. Bayangkan tenaga kerja secara sporadis itu banyak yang akan dilakukan gitu kan. Itu khusus 2 ton. Nah, sementara itu ratusan ton gitu loh kan yang bisa dalam per tahunnya. Jadi tenaga kerja juga semakin banyak gitu kan. Nah, itu sektor tenaga kerja yang diraup dari satu alat saja gitu kan. Itu sangat banyak. Terus yang kemudian tidak membutuhkan harus S1, S2, S3 tidak gitu kan. Nah, mereka tamat SD pun kalau orang pulau kan banyak yang ini bisa, ibu-ibu juga bisa gitu kan. Jadi yang pengangguran bisa terserap gitu kan. Cara pengerjaan ya, iya. Apalagi tidak mengandalkan matahari. Tidak gitu matahari. Kan? Malam pun bisa dikerjakan. Malam pun bisa. Bisa dikerjakan. Jadi kenapa pemerintah sampai tidak sejauh ini? Tapi abang pernah ada menyampaikan ide ini sebelum kepada pemerintah? Sebenarnya pemerintah daerah hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu disampaikan kalau pemerintah daerah itu cerdas, pemimpin daerah ini cerdas, gitu kan? Ya. Nah. Hal ini seperti sebenarnya hal lumrah kan setiap hari kita ke nelayan, kita turun misalnya kan kunjungan ke daerah pulau, kunjungan kepada seharusnya kan mindset kita sebagai seorang pemimpin, nih bagaimana masyarakat saya bisa berkembang lebih pesat, ya kan? Nah, ini hanya datang melihat tanpa memberikan solusi gitu kan. Tetapi mohon maaf, banyak pemimpin kita selalu gembar-gembor, saya menciptakan lapangan kerja, pokoknya tenang segala macam. Tetapi ketika ditanya lapangan kerja seperti apa, ya kan? Teknis seperti apa? Mereka bingung seperti apa. Kalau hanya bicara membuka lapangan kerja, anak SD yang baru tamat juga bisa. Nah, gitu. Betul bang. Jadi itulah. Oke. Terus bang, selain pengiringan ikan bang, kan banyak juga potensi ikan yang lain bang. Mungkin kayak ikan-ikan kerapu, mungkin pengelola ikan jadi abon. Itu ada program lain bang, yang sebenarnya bisa dikembangkan potensinya lebih besar lagi bang. Selain pengeringan ikan, bisa. Nah, pengeringan ikan, oke, clear satu misal kita lagi. Yang kedua, yang bisa menciptakan lapangan kerja dari sektor kelautan dan perikanan dalam hal ikan itu
ketika ikan musimnya banyak gitu kan, ataupun tidak, itu banyak ikan-ikan yang harganya murah. Bahkan ikan-ikan yang busuk yang tidak laku di pasar dibuang begitu saja, ya kan? Inilah tugas kita sebagai pemimpin yang cerdas, bagaimana ikan-ikan busuk ini bisa bernilai jual. Gimana itu? Nah, solusinya begini. Jadi, itu kita bisa giling ikan tersebut yang busuk itu menjadi pakan. Ada dua, pakan ternak dan pakan budidaya ikan sendiri. Gitu loh. Dan itu pakai pabrikasi juga, mesin. Ada mesin penggilingan itu khusus membuat pakan, baik pakan ternak maupun pakan ikan budidaya. Jadi tidak sia-sia cuma dibongkar percuma, nggak sia-sia. Dan ini lapangan kerja lagi kan kalau ini dibuka, gitu loh kan. Kemudian yang seharusnya tadi dibuang ikan itu busuk bisa bernilai jual beli gitu, sehingga menguntungkan juga bagi masyarakat nelayan. Gitu. Iya. Wah, ini kalau dijalankan dengan sebaik mungkin, Bang, berapa lapangan kerja yang tercipta, Bang? Iya, itu bisa tercipta lapangan kerja itu gitu kan. Nah, sekarang kalau Belitung Timur, sorry, mohon maaf ya kan. Mana lapangan kerja yang diciptakan? Nggak ada. Kalau PNS itu kan bukan Belitung Timur yang menciptakan. Itu sudah program. Itu kan. Kita selalu bergembor-gembor investasi, sementara yang di depan mata sendiri yang sederhana nggak bisa kita ciptakan, nggak bisa kita kelola gitu loh kan. Jadi Belitung Timur itu butuh pemimpin cerdas gitu loh kan. Bukan pemimpin yang retorika gitu loh kan. Dan saya berharap ya kan pemimpin baru nanti Belitung Timur dia orang yang berpikir cerdas, yang mau bekerja, bukan omon-omon. Wah, siap. Bang, kita gali lebih dalam, oke? Belitung Timur ini selain ikan yang berlimpah, apalagi ikan asin tadi ya Bang, ikan kering, di Laut Belitung Timur ini apalagi Bang yang sangat potensi yang benar-benar bisa berdampak besar bagi masyarakat? Sebelum saya masuk ke situ, salah satu lagi potensi itu kan. Budidaya ikan selama ini kan kita sulit berkembang gitu kan. Sekarang ada teknologi cold storage nitrogen, ya kan? Cold storage nitrogen ini kan bisa kita bangun dengan mengundang investor yang ada, dan investor sudah ada siap membangun itu gitu kan. Sekarang bagaimana pemerintah daerah membuka keran ini? Nah, nitrogen ini ikan ikan hidup masuk cold storage itu jadi beku, ya kan? Kemudian diekspor di sana. Dicairkan, hidup lagi. Okay. Nah, ini teknologi yang sekarang luar biasa. Oke, jadi cold storage itu kayak kulkas gede Bang ya, tapi dia benar-benar bisa minus berapa derajat, puluhan derajat gitu misalnya beku Bang ya. Dan di Belitung Timur itu belum ada sampai sekarang Bang ya. Sampai sekarang belum ada. Bangka Belitung juga belum ada. Bangka Belitung belum ada. Kalau Belitung Timur pertama kali berarti di provinsi ini di Di sini berarti. Di sini di Belitung Timur. Keren itu kalau misalnya terjadi Bang. Itu makanya. Jadi semua lapangan kerja di satu sektor aja kelautan perikanan itu berapa tenaga kerja yang bisa terjaring di situ loh gitu loh. Nah, itu. Tapi kan pemerintah kita Bang, kita balik lagi kita tahu Bang. Anggaran pemerintah daerah itu kan tidak terlalu besar Bang, apalagi banyak untuk belanja pegawai. Hampir 50% lebih bahkan. Untuk mewujudkan program seperti itu, dananya dari mana, Bang? Nah, makanya aku bilang, seorang pemimpin harus berpikir cerdas. Ketika pemimpin daerah mengenal KPPD, maka pemimpin itu dungu. Gitu loh. Nah, pemimpinnya cerdas bagaimana memanfaatkan investor agar masuk, dan itu dibutuhkan negosiasi dan promosi yang luar biasa. Dan menggunakan putra-putra daerah. Putra daerah mana yang punya potensi untuk menggali keluar. Nah, kesempatan ini kita tidak pernah dikasih kepada putra daerah. Ayo kalian, siapa yang punya potensi? Mari kita bangun Belitung Timur. Kamu bisa apa? Siapa investor yang bisa kamu panggil? Saya merasa tertantang, coba tantang saya. Ya, saya siapkan itu semua. Ya kan? Itu. Tapi itu sayang tidak pernah diberi kesempatan ya, Bang. Itu dia. Tidak berani berarti, Bang. Nah, itulah susahnya. Ketika seorang pemimpin dikelilingi banyak penjilat-penjilat yang berpikir kerdil ya seperti itu. Itu semuanya tertutup jadi baik potensi yang bagus tadi. Dan itulah salah satu contoh saya bilang, ketika pemimpin itu cerdas, ketika dikelilingi dengan orang-orang yang pemikirannya hanya kedengkian terus, susah ini berkembang gitu kan. Walaupun pemimpin itu kurang sempurna ibarat, tapi dikelilingi dengan orang-orang berjiwa visioner, mau membangun segala macam, ini jadi terangkat gitu kan. Nah, gitu. Jalan manapun pasti terbuka. Pasti. Karena yakin ada jalan. Yakin ada jalan dan pasti ada jalan ketika ada kemauan. Ya, betul itu, Bang. Keren itu, Bang. Itu jadi baca catatan buat pemerintah ke depannya mungkin, Bang ya. Jadi siapapun itu mesti diterima semua ide-idenya segala macam. Jangan dibatasi berarti jangan diragu. Kalaupun idenya kadang gila, Bang ya. Terima dulu. Tampung dulu. Bila berkata lagi, tantang orang itu buat dibuktikan tadi. Di sisi lain begitu juga, mohon maaf.
ketika memberikan solusi, ketika memberikan kritikan baik kepada pemerintah daerah untuk membangun Belitung Timur, Anda harus mampu memberi solusi. Ketika Anda mampu memberi solusi, maka Anda harus mampu mengerjakan solusi. Betul. Contohnya begini, ini nggak benar. Nanti kata orang, yang benar gimana? Ini bingung loh. dia. Bingung. Ini loh yang benar, Pak. Coba kamu kerjakan, bisa nggak? Nah, jadi harus mengusaha itu. Jadi sehingga itu tadi kategori omon-omon itulah sebenarnya. Jangan hanya bisa mengkritik, tapi tidak bisa memberi solusi. Apalagi mengerjakan solusi itu. Aduh. Banyak model gitu, Bang. Oh, itu banyak. Nah, itu kalau memang bahasa ini juga ada yang tersinggung, berarti dia salah satu orangnya gitu. Wah, aku rasa sih di sini nggak ada ya. Itu di negeri Konoha. Bang, balik lagi pertanyaan aku tadi, Bang. Yeah. Selain ikan kering, selain cold storage, selain pakan ikan segala macam, Laut Belitung Timur ini ada apa lagi, Bang? Oke. Jadi kemungkinan ini kalau orang bilang ini nggak mungkin segala macam, tapi nanti perlahan kita buktikan bahwa sebenarnya Belitung Timur itu punya laut merah, bukan hanya di Arab Saudi sana punya laut merah. Iya, ada laut merah. Sebentar, Bang. Aku deskripsikan dulu. Laut merah itu kalau dari bayangan aku, itu laut berarti dasar itu warna merah. Iya, ada di Belitung Timur. Di Belitung Timur. Tapi kok udah pernah terekspos ya? Nah, itu dia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu itu. Itu loh. Ada di Belitung Timur, Bang? Ada di Belitung Timur. Apa sudah pernah ke situ? Sudah pernah ke situ, gitu kan. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini saya akan lagi ke sana gitu kan. Mudah-mudahan lautnya tidak berubah menjadi hijau. Itu, kawan-kawan, kalau Bang Emdur nanti ke situ, kita ikut, kita bakal video kan. Kita buktikan benar-benar ada laut merah. Karena kan laut merah itu, Bang, memang ada di Arab, Bang. Satu dunia ini, Bang. Itu di Arab, Stong. Nggak ada di tempat lain. Kalau di sini ada, wow, berarti memang potensi wisata di sini luar biasa sebenarnya, Bang. Itu makanya. Oke, Bang. Terus, Bang, apa lagi, Bang? Itu salah satu. Kemudian sektor lain lagi. Laut Belitung Timur itu sering dilalui kapal-kapal dari luar negeri di perairan Buku Limau sana, ya kan? Beberapa kapal-kapal kontainer dari Australia, terus dari Singapura itu kebanyakan dari sana yang masuk ke Jakarta, yang kapal-kapal itu. Oh, karena sorry, Bang. Belitung Timur ini memang alki perlintasan ya? Perlintasan. Oke. Dan mereka itu, saya salah satu sudah pernah bertemu di Batam, salah satu pemain kapal itu yang sering kapal kargonya itu pulang. Mereka itu kadang-kadang saya tawarkan bagaimana beli air bersih gitu loh kan, air bersih. Nah, saya bilang bisa nggak di Belitung Timur kita beli air bersih? Bisa, tapi kami mau berlaku di mana, gitu kan? Aduh, ya, itu masalah. Masalah kita memang, Bang. Oke, jadi ketika ditanya dermaga, mungkin itu perjuangan panjang. Ya, makanya saya kasih solusi. Bagaimana kalau izin berlabuh tanpa dermaga? Di perairan misal Buku Limau, izin berlabuh kapal itu. Bisa saja dilakukan itu, tapi itu kan izin pusat gitu kan. Nah, sekarang bagaimana pemerintah daerah melakukan lobby atau izin berlabuh saja kapal-kapal untuk bunker air bersihnya di Belitung Timur. Jadi sehingga kalau dibeli air di Belitung Timur, itu kan tenaga kerja lagi dibuka. Orang jual beli air itu bertonton ya, Bang? Iya, ratusan ton bisa. Ratusan ton air bisa itu. Wow, bisa mereka lakukan. Potensi lagi PAD lagi buat pemerintah dan masyarakat itu, Bang. Itu makanya. Jadi wilayah-wilayah pulau sekitar bisa berfungsi gitu loh kan. Itu sebenarnya. Jadi banyak sekali pengembangan hanya satu sektor. Kita hanya bicara sektor kelautan dan perikanan ini, itu banyak lagi kalau kita gali. Begitu juga pariwisatanya. Makanya kalau mau mengembangkan pariwisata di Belitung Timur, enggak usah yang lain deh. Sektor pariwisata kelautan dan perikanan itu aja yang menjadi sektor utama. Karena ini saling terkait, gitu kan? Dan itu menjanjikan, gitu kan? Nah, tidak perlu membangun hotel di tengah laut, nggak perlu, gitu kan? Kita hanya menjual ciptaan Allah aja, gitu kan? Tak perlu memodifikasi yang terlalu tajam, gitu kan? Betul. Sayang Bang, selama ini mungkin kita tanda kutip ini pemerintah tidak melihat potensi sebesar itu, Bang. Iya. Bahkan aku sempat dengar, Bang. Dulu Belitung Timur ini adalah pusat, Bang, pusat pelabuhan di zaman dulu. Karena kapal-kapal besar itu dari sini. Tapi semakin tahun makin ke sini, itu kayak Belitung Timur tertinggal, Bang. Jadi pelabuhan tidak punya, orang pengen berlabuh di sini tidak bisa, Bang. Itu tuh pembiaran enggak sih menurut Abang sebenarnya itu gimana? Ya seperti tadi, kalau saya katakan terlalu kasar saya ngomong, kalau saya bilang mereka sedang tertidur panjang, gitu kan.
Mereka tertidur aja sebenarnya kan. Jadi, kenapa demikian? Sehingga jangankan itu pelabuhan kita sekarang sudah turun kelas gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kita berharap ke depannya itu udahlah tidurnya sudah selesai gitu kan. Ketika memimpin jangan pernah tidur dalam tanda petik, bukan tidur seperti biasa. Jadi saya bilang berpikir itu tidak pernah berhenti gitu kan. Nah itu. Oke, jadi sudah dijelaskan sama Bang Enor tadi, memang potensi di Laut Belitung Timur ini dan perikanan tadi Bang sangat luar biasa. Kita bakal bahas satu masalah dari tahun ke tahun, dari bupati ke bupati Bang, maksudnya tidak pernah selesai. Pelabuhan. Oke, Bang, menurut Abang Bang, kita kan dulu punya pelabuhan. Mungkin nggak kita bisa punya lagi pelabuhan? Dan kayak mana caranya? Oke. Kalau sebenarnya terkait pelabuhan, tergantung bagaimana gregetnya pemerintah daerah. Karena pusat itu tinggal mengelontorkan aja sebenarnya kan. Oh, pusat membantu sebenarnya? Pasti membantu pusat, pasti membantu. Tapi kalau pemerintah daerah tidak siap, apa masalahnya? Itu dia. Kembali lagi kepada mereka yang penentu kebijakan. Semua itu tergantung ke siapa yang menentukan kebijakan di Belitung Timur ini. Oke, tapi menurut Abang, mungkin nggak Belitung Timur punya pelabuhan? Tidak ada yang tidak mungkin untuk pelabuhan Belitung Timur, karena Belitung Timur adalah wilayah pesisir dan wajib punya pelabuhan. Oke, jika Bang, Abang dipercaya nanti sebagai penjabatan mungkin ke pemerintah segala macam, Abang ditanya masalah ide, Bang Emnur punya ide enggak? Bagaimana caranya pelabuhan itu bisa terbuka? Versi Abang kayak mana? Sebenarnya nggak susah banget. Seperti yang niat tadi, ketika sang pemimpin punya niat, kita siap bantu untuk melakukan menerobos benteng-benteng itu. Walaupun sebenarnya tidak ada benteng di pusat sebenarnya kan. Itu hanya wacana saja, mereka susah segala macam, nggak ada sebenarnya seperti itu gitu kan. Karena semua sama kok sekarang. Nah, bagaimana, dan itu terbukti beberapa waktu saya pernah mengikuti salah satu kepala dinas yang beliau juga luar biasa gitu melakukan lobby pusat sebenarnya kan. Dan hampir saja itu terlaksana gitu kan. Tapi karena memang gerakan sang pemimpin ini lamban, sehingga pusat narik lagi gitu kan. Tanda kutip kayak main-main ya Bang. Nah, itu bisa saja. Itu satu. Tetapi kalau untuk skala prioritas pertama yang harus dilakukan Belitung Timur itu pengerukan alur pelabuhan. Pengerukan alur. Oh, karena sudah sangat dangkal, okay? Sangat dangkal. Nah, itu alternatif awal sebenarnya yang harus kita lakukan gitu kan. Baik muara Manggar, Sungai Manggar maupun muara Sungai Lenggang Gantung gitu kan. Oke, ketika alur itu sudah dalam, kapal tanker pun bisa masuk berarti? Ya, kalau dalam tuh bisa, seberapa besar pun kedalaman, tinggal bagaimana pengerukan, kedalaman pengerukan, gitu kan, jenis kapal apa yang masuk, gitu loh kan. Kita nggak usah banyak dulu deh, kapal yang bisa masuk, kapal kargo saja, ya kan. Kalau kapal kargo bisa masuk di sini, terus nggak bongkar lagi barang-barang di Tanjung Pandan, di sini bongkar, otomatis harga bisa turun, gitu loh kan. Bahkan kapal penumpang pun bisa langsung merapat di sini, Bang. Nah, bisa merapat. Kapal penumpang yang dari Ketapang itu tidak perlu lagi transit. Iya, dari Jakarta, dari Ketapang. Iya. Betul, Bang. Betul. Berarti kendalanya tadi kurang greget gitu pemerintah. Kurang greget gitu kan. Makanya harus kerja gitu kan. Bukan nomor-nomor ya. Iya, sama-sama. Itulah. Oke, Bang. Mungkin itu loh, ada lagi dong Bang, tambahan dari Abang tentang perikanan, kelautan, dan pelabuhan yang Abang tambah? Kalau kita mengupas tuntas itu butuh waktu yang banyak. Karena satu sektor aja kita bisa berapa arus yang kita buka. Nah, misalnya sektor tadi, ikan kering aja. Ikan kering itu banyak cabang yang harus kita kembangkan gitu kan. Nah, misalnya pengeringannya, mesin pengeringnya, terus pasarannya, tingkat keringnya gitu kan. Terus kualitas tingkat garamnya juga ada, karena ada pengukur garam itu banyak. Kita butuh waktu yang banyak untuk itu, dan itu bisa kita lakukan dalam waktu dekat pun bisa kita lakukan itu gitu kan. Dan saya yakin insya Allah dalam waktu dekat ini terlaksana itu salah satu itu. Oke, baik. Nah itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Bang, ini menarik Bang. Abang menarik lagi tentang pengiriman ikan. Kalau ngomongin pengiriman ikan, pasti kan kita butuh nelayan, benar ya? Bang, kesejahteraan nelayan kita di Belitung Timur ini sudah berapa sejahtera menurut Abang? Kalau hanya dilihat dengan kasat mata, kayaknya sejahtera. Kelihatan ya? Kelihatan sejahtera. Kenapa? Mereka bisa ngeridin motor, bisa apa. Tapi kenyataan dalam kehidupan bisa saja di antara saudara-saudara itu susah. Apalagi dengan musim yang kencang gitu loh. Betul. Mereka tidak bisa melaut tadi ya Bang? Tidak bisa melaut. Tidak penghasilan jadi. Tidak bisa.
Nah, itu makanya pemerintah daerah harus hadir ketika misalnya angin kencang gitu kan. Bagaimana pemerintah daerah menyikapi gitu loh kan. Alternatif apa yang dilakukan? Termasuk abang tadi singgung, mungkin ada bantuan kapal nelayan yang tepat sasaran harusnya. Seharusnya bisa juga itu. Tepat sasaran kayak mana mas teman? Tepat sasaran begini, jadi jenis kapal yang dibikin, terus yang bawa, yang dikasih kapal itu memang benar-benar bisa bawa kapal ini dengan alat tangkapnya, itu baru tepat sasaran. Nah kebanyakan sekarang, ini kapal dikasih, tapi yang digunakan alat tangkapnya beda, sehingga mereka bingung. Bingung. Itu banyak bantuan dari pusat itu tidak tepat guna. Akhirnya banyak yang sekarang terbengkalai, gitu kan. Nah, jadi harus belajar. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Kalau kita menggunakan dana pusat, tapi kalau menggunakan dana APBD, kita pakai rancangan di sini, gitu loh kan. Baik bang. Dan juga nih bang, mungkin kendala nelayan ini bang. Selain mereka itu di angin kencang bang, tidak bisa melaut, kadang kan mereka sulit mendapatkan BBM solar bersubsidi. Sulit kan? Nah beberapa orang-orang hanya menggunakan solar atau pertalite. Mungkin abang punya solusi bang. Oke. Jadi kalau nelayan besar, nelayan yang sampai 30 mil, 40 mil, memang butuh solar gitu kan, yang banyak. Dan sebenarnya kita ada SPBN, ada SPBU, ada SPBUN, sudah ada di Belitung Timur. Tinggal mengatur saja bagian ritmenya. Dan kalau itu teratur dengan baik maka cukup, ya kan? Yang menjadi perhatian saya sekarang gitu loh, ada nelayan katir, nelayan kecil gitu loh, yang pakai mesin ketinting. Oke, ini nelayan katir itu yang ada sayap kanan kiri itu kan? Katir itu saya pakai. Terus saya mesin sampan-sampan kecil yang cari yang dekat-dekat. Itu kan menggunakan pertalite. Mereka menggunakan pertalite. Nah sekarang itu ada yang menggunakan gas. Gas LPG. Yang 3 kilo? Yang 3 kilo bisa. Yang 3 kilo. Nah kalau menurut yang saya tanya kemarin itu, gas yang 3 kilo itu perbandingnya 11 liter pertalite. Jauh hemat bang. Iya. Itu jaraknya bisa berapa mil itu? Nah sejauh 11 liter. Baik. Sejauh 11 liter tadi gitu loh kan. Satu tabung gas tadi? Satu tabung gas 3 kilo. Oke. 3 kilo. Nah gitu. Kalau itu bisa dihadirkan di Belitung Timur, dan itu pusat mau bantu. Nah sekarang bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjolok itu gitu kan. Dan di Bangka sudah ada bantuan kok, ya kan. Nah, udah pernah turun itu alat itu gitu kan. Waktu itu inovasi baru bang ya? Inovasi baru sehingga cost, ya kan, ransum nelayan itu bisa berkurang. Itu kan inovasi baru bang, dari pertalite beralih ke gas LPG kilo. Nah tapi ada satu masalah bang. Masyarakat Belitung Timur ini bang, kadang mengalami kelangkaan gas bang. Kalau misalnya itu dipakai seluruh nelayan, itu kan berarti harus menambah jumlah gas lagi ke Belitung Timur. Apa itu mungkin bang? Karena kan ini sudah dijatahi sama Pertamina. Jadi begini sebenarnya, semua itu kan bisa diatur, ya kan? Dan kalau misal memang ada penambahan kan jelas data nelayan seperti apa. Nah, terus yang kemudian sebenarnya kelangkaan gas itu tergantung monitoring dan pengawasan sebenarnya. Nah, itu kelemahan kita di pengawasan gitu kan. Mana yang berhak memakai gas subsidi itu gitu loh kan. Mana yang tidak. Gitu loh kan. Tetapi hampir semua masyarakat Belitung Timur itu pakai gas yang 3 kilo. Betul sih. Iya kan? Mau dia kaya, mau dia itu ya. Hampir semua kan. Sedikit sekali bisa dihitung dengan jari. Makanya dalam hari ini harus proaktif gitu kan. Dan kita juga himbau masyarakat yang memang mampu untuk beli gas yang 15 kilo, berikanlah kepada saudara kita, ya kan? Jangan rebutan. Begitu juga para pedagang, gitu kan? Jangan berebut gitu loh kan, untuk beli memborong semua, gitu loh kan? Oke bang. Itu salah satunya. Siap. Keren pembahasan kita hari ini bang. Bang, terima kasih bang sudah bersedia untuk bincang-bincang sama kita. Sudah ngasih itulah bang, banyak sekali bang pengetahuan yang sebenarnya potensi perikanan, kelautan dan pelabuhan Belitung Timur ini banyak sekali potensinya ternyata, tapi sayang mungkin tempat kita ini kurang kita nih bang ya. Mungkin ke depan nih bang ada pemimpin kita yang baru yang mungkin punya visi misi pengen memajukan Belitung Timur dengan kerja nyata bang. Oke, itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan saja dia tidak tertidur selama 5 tahun. Amin. Oke, terima kasih kawan-kawan. Obrolan kita cukup sampai sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan video ini ke kawan-kawan lain, biar orang lain juga tahu Belitung Timur ini banyak potensinya, banyak sekali. Bang Emnur, thank you ya. Thank you. Yo, sama-sama.